ini bantahan kepada kawan-kawan ya Wahabi yang orang mati itu udah nggak dengar apa-apa. Ente la tafham, nggak ngerti. Ada di Sahih Bukhari, ada di Sahih Muslim, hadis yang kamu sendiri paham, kamu sudah sering dengar bahwa orang yang mati ketika baru dikubur, ya dia tahu bunyi langkah orang yang ya melayat. Betul nggak? Ini tinggal kita baca salam, Allah kembalikan ruh itulah yang bersifat sama, mendengar, melihat. Tubuh mati, ruh tidak mati. Jadi orang kalau kenal, didiskusi lagi di sana, ngaji lagi di sana, muzakarah lagi di sana, ngomongin tentang yang ditanyain malaikat man rabbuka man nabiyuka itu. Wasabihataha, lalu subuh Jumat, kami datang ila Bakar ibn Abdullah al-Muzani. Ini perhatikan bahwa di alam sana mereka juga melakukan kunjungan-kunjungan. Pada pagi subuh kami datang kepada tempat Bakar al-Muzani. Jadi orang-orang udah meninggal itu ada jumpa ini, ngaji lagi ke sana, ngaji ke sana. Ini bukan cerita bohong, ya. Ini hakiki. Coba itu jasadmu apa ruhmu yang ngumpul? Ya wajar ya. Wajar. Ini menjawab apa yang kita pikirkan barusan. Jawaban dia, Asim, hayhata. Ya, baliyatil ajsam wa innama tatalaqal arwah. Tubuh kami sudah hancur sebagaimana engkau tahu. Itu adalah perjumpaan ruhani. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa ba'du. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad. Suaranya jelas, Bu? Emang suaraku yang kecil, Bu? Ya, coba kita pakai itu aja deh. Masjidnya bagus, harusnya mic lebih bagus ya. Dastur ya Sayyidi ya Rasulullah, dastur ya Sayyidi ya Rasulullah. Baik, kita sudah sahabat tak jumpa. Ya, sahabat Bu ya. Insya Allah selingan saja kita buka kitab Ar-Ruh karya Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim ini imam salafi, namun dia punya kitab yang sangat otoritatif tentang perkara yang selalu diperdebatkan di kalangan salafi dan aswajah. Saya heran kitabnya udah ada tapi orang masih bertengkar aja ya, untuk persoalan-persoalan hal-hal yang sifatnya khabariyah ya, yang dikabarkan secara rohani, imani oleh Rasulullah. Begitu juga pengalaman-pengalaman rohani para ulama ya. Nah ini menarik, kenapa beliau membicarakan ruh tapi dengan pendekatan bukan pendekatan ilmu tasawuf. Biasanya kalau bicara ruh orang bahasnya kalau nggak akidah, kalau nggak tasawuf. Ini dia bahas ruh tapi tidak menggunakan ilmu tasawuf, tidak menggunakan ilmu akidah kecuali seperlunya. Dia menggunakan riwayat ahli hadis, baik hadis-hadisnya Nabi ataupun juga pengalaman ahli hadis. Maka kitab ini kitab empiris secara riwayat, artinya ini termasuk kitab bukan bab akliyat, akal, bukan filsafat, bukan tasawuf, tapi ini persoalan dalil berdalil, dan itu urusannya ahli hadis ya. Namun kitab ini tidak disukai oleh kebanyakan saudara kita yang salafi karena tidak menyokong pemahaman mereka ya. Tapi ala kulli hal al-haq naquluha wa nusarrihuha walau kana murran ya. Kita akan tetap terus terang untuk hal kebenaran. Seandainya di pandangan imam kita ada yang berbeda dengan kita juga nggak ada masalah. Terbegitu juga. Dan Ibnu Qayyim ini walaupun dia imam salafi, tapi dalam bab fikih
dia salah satu imam mazhab Hanbali. Jadi di mazhab kita di sini Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid namanya Ahmad bin Hanbal, kita sebut mazhabnya Hanbali. Di abad ke-8 Hijriah muncul seorang imam, ya, murid Ibnu Taimiyah, namanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah ini lama ngaji kepada gurunya Ibnu Taimiyah, bahkan beberapa kali membersamai gurunya masuk penjara. Ibnu Taimiyah ini, Bapak Ibu, orang yang kontroversial tapi sangat setia dengan pendapatnya, sangat istiqomah membela pemikirannya, dan dia meyakini yang dia perjuangkan itu ajaran ulama terdahulu, kalau bahasa kitanya salaf, ya. Namun ulama mazhab zaman itu 80%, 90% lebih, bahkan klaim dari Imam Subki 100% lebih, itu yukhalifunahu, berbeda pandangan dengan Ibnu Taimiyah. Jadi saya nanya waktu itu kepada guru kami, Syekh Hasan itu masih hidup, beliau bikin jamiah belakangan, kampus di Cipanas sana, kampus sekolah tinggi agama Islam Asy-Syafi'i. Itu pengajarnya kebanyakan dari Suriah. Jadi anak-anak ibu kalau teman pesantren coba tes di sana, itu kualitasnya hampir sama, bahkan ya untuk fikih lebih bagus dari Libya. Kalau Libya bagus bahasa, kualitasnya sama seperti orang kuliah di luar negeri. Ya, saya nggak tahu mereka dapat gelar LC apa sarjana alam gaib, Bu, SAG. Sebenarnya bagusan SAG, Bu. Kalau LC itu ibu harus muadalah dulu. Muadalah itu penyetaraan dulu. Orang kan kira LC itu keren ya. Saya kan LC juga, Bu. LC itu ibu kalau tamat di kampus-kampus yang kalau di Indonesia yang punya kerjasama dengan luar negeri, atau ibu tamatan luar negeri khususnya Timur Tengah yang dijajah oleh Prancis dulunya. Mereka menggunakan istilah apa bahasanya? License itu liaison, ya. Bahasa Arabnya ijazah. LC itu S1, tapi beda S1 sana dengan sini. S1 di Indonesia ada skripsi, ada paper. Kalau di Timur Tengah tidak ada paper. Dan mohon maaf, ini nasihat saya untuk para LC, ini yang membuat Anda berbeda dengan SAG. Karena SAG, sarjana agama Islam, sarjana filsafat Islam, sarjana teologi Islam, sarjana hukum Islam, mereka ini sudah melakukan diskursus, diuji semenjak S1, sudah biasa diskus. Tapi sebodoh-bodoh LC bisa bahasa Arab, itu aja bedanya. Sebodoh-bodoh LC bisa, sepinter-pinter SAG kadang-kadang banyak nggak bisa bahasa Arab juga. Itu plusnya. Jadi dalam keterbukaan berpikir lihat betul ke SAG. Tapi dalam, mohon maaf, doktrin, LC biasanya belum terbiasa, ya, untuk berpikir terbuka. Jadi maunya menang sendiri aja. Kecuali LC yang dapat hidayah dari Allah, ya. Maka dia pasti lanjut S2, ya, nanti lanjut S3, ya. Kan beda sudah. Kalau udah S2 itu kita diajar tidak hanya untuk mengumpulkan data, menghafal data. Kita langsung menganalisa dan mengkritisi. Kalau S3 ibu buat teori. Maka kalau ada yang masih LC, MA, mohon maaf, geritik-geritik saya bukan sombong, Bu, tapi fakta. Saya nggak elok mau menanggapinya. Dia kalau mau debat-debat ilmiah, dokter dulu lah, ya. Dokter dulu, baru enak kita ngobrolnya. Kalau nggak akan muncul emosi, tidak ilmiah, ya. Kecuali dia bisa menjaga itu, ya. Ini pesan dari profesor saya, ya. Kamu nggak usah tanggapin yang begitu-gitu, kecuali dia dokter. Oh siap, saya bilang gitu aja, ya. Siap profesor. Dan juga kawan kita Dr. Buya Aldomi itu, ya, diundang ke sini lah Ustaz, ya. Buya-buya itu juga banyak yang muda-muda, ya. Baik, kembali ke sini. Nah, di dalam kajian kita dalam mazhab Islam ada mazhab Hanbali, salah satu tokohnya adalah Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah tidak la yakhruj walau shibran min ra'yi syaikhihi. Dia tidak pernah keluar sedikit pun dari kalam gurunya.
Jadi yang dia ajarkan itu representasi daripada ajaran Ibnu Taimiyah. Nah, dan besar kemungkinan, ini boleh saya sebut, inilah titik temu Ahlus Sunnah Aswaja dengan Salafi kalau mereka mau buka kitab ini. Cuma kita sudah cek syekh-syekh yang di sana, mereka kitab ini benci sekali. Oh, hada laysa bisahih, hada min al-muftariyat, hada min aqdamil kutub lahu. Itu bahasa Arabnya macam-macam. Oh, ini kitab nggak benar karya Ibnu Qayyim. Ini karya dia yang sudah direvisi. Ini karya dia di awal-awal. Macam-macam. Jadi nggak ada, itu cuma spekulasi, bukan pembuktian. Ya, saya nggak tahu Bapak Ibu ini bisa ngikutin obrolan saya atau tidak. Bisa? Serius? Jangan-jangan aku mau asik ngomong sendiri lagi. Ya. Biasanya mohon maaf, kalau ketemu teman-teman Salafi, Wahabi, ketemu Aswaja, ngurusinnya apa? Bid'ah gitu ya. Dua jarah. Sarkup, sarana kuburan, kan gitu. Tujuan mereka sebenarnya baik. Tujuannya supaya orang tidak nyembah kuburan. Cuma caranya lebih horor dari kubur. Itu aja masalahnya. Ya. Tujuannya bagus. Tapi ada satu masalah. Ini pertanda akidah Anda tidak kuat. Apa urusannya kubur dengan syirik? Sayyidah Aisyah tidur bertahun-tahun di kamarnya bersama makbarah kubur Nabi SAW. Tidak syirik kok, sholat di situ. Kenapa sekarang ada fatwa sholat di kubur haram? Yang nggak boleh kan sholat, menyembah kubur, itu nggak boleh. Ibu bisa pastiin nggak depan masjid kita nggak ada kubur, depan musola kita nggak ada kubur? Ya, kalau di Papas Wongs tuh ada kuburan. Yang dikhawatirkan itu orang hidup, bukan orang mati. Ya, jadi sebenarnya karena akidah yang dibangun oleh Salafi itu dibangun dengan trilogi tauhid. Nanti silakan baca disertasi saya yang sudah jadi buku. Jadi ini Tahadus bin Iman, menceritakan iman. Bapak Ibu bukan lagi pamer, tapi menceritakan iman kan boleh. Nikmat berfikir dari Allah. S1, S2, S3 saya akidah, falsafah dan tasawuf, usuluddin. Jadi mulai dari S1 sampai S3 saya mendalami usuluddin, akidah, filsafat, tasawuf. Ketika menulis laporan paper skripsi S1 saya gabung antara kajian akidah dan tokoh sufi Ibnu Arabi. Kita cek apakah benar Ibnu Arabi itu kafir sesat. S2 saya gabung kajian ulama terdahulu di Indonesia, di Nusantara, bahkan Indonesia, Malaysia, Singapura, Patani sampai ke Filipina itu, tapi kita nggak dapat manuskrip Filipina. Kita mengkaji manuskrip ulama tasawuf di Nusantara. Manuskrip itu tulisan tangan. Ada tulisan tangan orang-orang dulu, belum dicetak. Hampir tiap hari kita masuk perpus nasional waktu itu. Akhirnya setelah setahun saya bolak-balik masuk. Kita kemudian data mana kajian yang paling banyak. Ternyata orang-orang Indonesia paling banyak kitabnya ke tasawuf, akidah, baru fikih. Di situ ada indikasi bahwa orang Indonesia kuat di ajaran tasawuf, melebihi semua negeri Islam yang lain. Ibu nanti lihat kebangkitan tasawuf itu nanti di sini. Kebangkitan intelektual yang bersifat rohani ada di negeri kita, insya Allah. Amin ya Rabbal. Bukan amin, mau faktanya Pak. Ya, contoh nih, martabat 7 itu mulai dari Aceh sampai Ambon kita temukan manuskripnya dalam semua bahasa, bahwa ada kebangkitan rohani di negeri ini, alhamdulillah rabbil alamin. Dan itu ditulis berabad-abad, 2 abad yang lalu, 3 abad yang lalu. Oke, kembali ke bab tadi. S3 saya menulis tentang teologi Salafi, judulnya Teologi Muslim Puritan, Akidah atau Teologi dan Genealogi. Genealogi itu silsilah. Jadi Salafi nggak pernah menulis silsilahnya secara mutasil sampai ke Imam Ahmad. Saya buatin, kita teliti. Ya, S3 saya 4 tahun dan kita teliti itu. Di sini ngajar dulu, beliau mengajar saya 12 tahun. Kami belajar dan mengajar di tempat beliau ilmu hadis dan kitab-kitab hadis. Maka S3 saya gabungkan akidah, tasawuf, hadis. Dalam akidah kita cek, karena dulu kita pernah Salafi, saya kemudian ingin mengeksplorasi tentang akidah Salafi, teologi Muslim Puritan. Kita buatin sanadnya,
di bab 4, lalu baru akidahnya di bab 5. Nah, tasawufnya saya sisip-sisipin aja, bahwa Ibnu Taimiyah pernah belajar tasawuf, Ibnu Qayyim juga pernah belajar tasawuf dan mempunyai sanad kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, Imam Al-Qushairi dan imam-imam lain. Cuma beliau tidak sepakat dengan Imam Syazili, ya. Nah, itu baru mukadimah, Bu. Udah ngebul ya. Ini obrolan kampus, tapi saya ajak Bapak Ibu untuk ikut ilmiah, karena tadi kata Ustaz ini ruang seminar ya. Jadi aku langsung otaknya langsung berubah gitu. Seminar nih. Alhamdulillah sampai hari ini saya masih ngajar. Ngajarnya alhamdulillah di kampus Quran. Jadi saya doa, ya Allah, aku ini belajar hadis udah lama, belajar akidah, tasawuf, filsafat udah lama. Ada satu yang saya belum fokus, yaitu khidmat lil Quran. Nah, lama habis itu pindah ke Institut Ilmu Al-Quran. Dari UIN saya pindah ke IIKI namanya, Jakarta, dan saya ngajar di Pasca Sarjana. Muridnya Masya Allah, kiai-kiai. Jadi muridnya bukan bocil-bocil kayak di UIN ya, tapi murid-muridnya kebanyakan hafizah ya. Tapi Masya Allah, sampai hari ini Allah jaga Quran itu lewat saya ngajar ya. Alhamdulillah, doakan supaya kami istiqomah min rabbal alamin. Ini tahdits binimah, bukan lagi tafakhur. Jadi Nabi menceritakan kebaikan, wala fakhra, ini bukan sombong, kata Nabi SAW. Ittiba'an bihi, ngikutin itu. Maka kita biar siap baca kitab ini, biar siap baca kitab ini, bahwa saya baca kitab ini ada sanadnya kepada beliau. Jadi kita pun punya sanad ke Imam Syafi'i. Bahkan alhamdulillah kami punya sanad akidah Wahabi, saya punya sanadnya. Ya, mungkin Wahabi sendiri nggak punya sanad itu, dan kita punya sanadnya. Kita juga punya sanad ke aliran-aliran yang aneh-aneh itu punya. Ya, hanya sekedar menjaga genealogi keilmuan, keilmian murni ya. Nah, Imam Ibnu Qayyim dikira orang dia ini imam salafi yang suka bela-belain orang. Ternyata Ibnu Qayyim ini lebih dari separuh karya dia tentang tasawuf, atau yang mendukung ajaran para sufi. Salah satu kitab yang kontroversial itu, yang kemudian menguntungkan bukan salafi, yang menguntungkan aswaja, khususnya para sufi atau para sarkubiyun, sarjana kuburan, itu kitab ini Bapak Ibu ya, kitab Ar-Ruh. Sudah ada terjemahannya. Kenapa saya sering menyebut satu kitab? Saya berharap muncul kebangkitan penerjemahan, percetakan, dan Bapak Ibu beli terjemahan-terjemahan itu. Kenapa kita sebut begitu? Orang Arab dulu mengalami kebangkitan intelektual setelah mereka menerjemah filsafat dari Yunani. Tapi sebagian ahli hadis benci dengan itu, ya, dan menganggap itu racun. Ya, kalau saya sebagai ilmuwan tidak boleh begitu. Ya, sama juga orang Barat kemudian menerjemah buku-buku dari Arab dan menjadi buku Ibnu Sina, diterjemah, makanya kedokteran Barat jadi maju. Jadi Ibu kalau berobat ke dokter sekarang, itu kan alirannya Barat, itu kiblatnya semua ke Ibnu Sina ya. Jadi sebenarnya tidak ada kedokteran Islam dan tidak Islam, yang ada kedokteran orang Islam dan orang tidak. Semua kedokteran ya sesuai dengan agama. Jadi rumah sakit Islam ada, tapi Ibu cek rumah sakit Islami nggak? Coba cek sendiri ya. Saya banyak menemukan rumah sakit Islam tidak Islami, kotor, bau, ya, mempersulit. Dokternya kadang nggak profesional. Tapi ada beberapa rumah sakit Islam sudah mulai bagus, Itu kiblatnya Ibnu Sina, hasil dari terjemahan bahasa Arab ke bahasa-bahasa di Eropa. Indonesia kalau mau maju, tidak usah malu menerjemah ilmu-ilmu pengetahuan dari luar, dan gak usah gengsi baca teks terjemahan. Nah, kitab ini sudah diterjemah, tolong cari kitabnya ya, jadiin salah satu referensi kita di rumah. Kalau nggak pakai baca kitab yang saya punya, Bapak Ibu mau? Kalau ya saya beliin. Baik, apa kata beliau? Fahadha kitabun azimun naf'i jalilul qadri kathirul fa'idah. Nah, beliau sendiri sedang trust building, membangun kepercayaan tentang kitab ini. Kata dia, ini kitab sangat bermanfaat, sangat besar faedahnya, banyak manfaatnya. Masunnifa mithluhu fi makna. Ini tidak pernah ditulis sebelumnya. Ini kalau kita ditulis di deskripsi, ada satu bab
subbab judulnya, penelitian dahulu yang relevan. Jadi kita cek bahwa tulisan kita ini bukan mengulang yang lama. Nah dulu bahasanya begini, jadi ini bukan kalimat sombong. Imam Sya'rani, Ibnu Qayyim, Imam Zakaria Ansari itu mereka biasa ngomong begini. Karya ini tidak pernah ditulis sebelumnya. Bahwa kitab Ar-Ruh yang seperti ini tidak pernah ditulis hampir serupa dengan ini. Ya. Lalu dia mengatakan kitab ini mengandung apa? Tentang perkara arwahul amwat wal ahya. Jadi bapak ibu masih hidup atau sudah meninggal? Nah itu mereka itu kalau kita datang tahu kita apa enggak? Itu yang dibahas. Ngeri nggak? Ya, ibu datang nih ke kuburan, baca assalamualaikum. Dia tahu nggak? Nah dia sebutkan data-datanya mulai dari kitab sunnah sampai pengalaman batin sampai mimpi pun ada riwayat, ada sanadnya. Jadi mimpi aja sanadnya, Pak. Kalau yang mimpi orang ini kayaknya nggak masuk. Kalau yang mimpi kiai gimana? Masuk. Kalau yang bicara tentang kaya, orang belum kaya didengar nggak? Didengar nggak? Kalau konglomerat bicara kaya, cara jadi kaya, didengerin nggak? Hah? Didengerin? Ulangi, kayaknya belum fokus. Siapa orang kaya di Indonesia? Kalau dia bicara, ini cara menghasilkan duit, pasti dengerin. Tapi kalau saya bicara, ini cara kaya, ibu kayaknya nggak percaya. Karena memang saya belum kaya, saya baru cukup aja. Ya. Tapi kalau saya bicara ilmu, orang kaya ngomong, saya ngomong, ibu pilih mana? Nah, berarti kaya itu ada dua, ada kaya ilmu, ada kaya. Ya, kalau dokter nggak kaya ilmu, berhenti jadi dokter, cabut aja dokternya. Ya. Orang kaya boleh merasa kaya nggak? Dokter boleh merasa berilmu nggak? Boleh, cuma nggak elok, itu aja bedanya. Ya, tidak elok dia merasa berilmu. Dia harus tahu bahwa ilmunya dari Allah, sebagaimana orang kaya tahu bahwa hartanya dari Allah. Sehingga orang kaya tidak pelit berbagi harta. Orang berilmu yang kaya ilmunya tidak pelit berbagi ilmu. Dan mohon maaf, hasilnya saya gengsi bahas begini di Aktin. Tapi saya mikir kalau ibu-ibu hanya diceritakan hal-hal yang bikin ketawa, bikin menangis terus kapan ibu cerdas? Bapak ibu cerdas? Ya, jadi sorry Ustadz ya, saya mendobrak itu. Ya, ibu mau selama-lamanya, bapak mau selama-lamanya diceritakan hal-hal yang tidak ilmiah? Selama-lamanya dibikin cuma untuk bisa nangis, bisa ketawa, itu doang? Itu agama? Nonton sinetron aja. Nonton sinetron kita bisa ketawa, bisa nangis. Ya, tapi dibohongi. Dan itu anehnya, kita ini mau dibohongi. Kan kalau ibu nonton, bapak ibu nonton, kita sudah tahu nih ini bohongan nih, tapi aku terima gitu. Ya, giliran yang beneran aja nggak diterima. Lalu dia mengatakan apa? Aku mengambil dari Alkitab, Sunnah, Athar. Nah, apa beda Sunnah dan Athar? Athar itu peninggalan ulama-ulama terdahulu, baik kalam ataupun perbuatan ataupun barang. Itu disebut Athar. Ya. Wa aqwal al-ulama al-akhyar, perkataan ulama yang akhyar, baik pengalamannya ataupun mimpi-mimpinya. La adri asu'ila musannifu, ya, qaddasallahu anha fa'ajab, ya. Kadang-kadang ada pertanyaan disampaikan kepada pengarangnya, dijawab. Nah, perhatikan di sini. Ibnu Qayyim punya murid, dan muridnya menyematkan satu doa yang biasa para sufi sebut. Syekh Abdul Qadir Jilani, qaddasallahu sirrahu. Ini juga dipakai di sini. Ibnu Qayyim musannif hadzal kitab, qaddasallahu sirrahu. Kenapa? Karena di satu sanad yang saya jumpai, Ibnu Qayyim ngambil ilmu tasawuf zikir dari gurunya Ibnu Taimiyah dan bersambung kepada Syekh Abdul Qadir Jilani dan Imam Qushairi. Ya, terus terang ini orang mengatakan Ar-Razi pembohong, kita bisa buktikan dengan data sanad. Bukalah disertasiku ya. Jangan ngomong-ngomong doang. Ini sudah ada yang membantah ini kepada saya. Kita pakai teks. Dan itu kemudian dilihat pengaruhnya dari kitab ini, dan kitab tasawuf beliau banyak. Bapak Ibu, ada satu judul kitab Ibnu Qayyim namanya Al-Wabilus Sayyib. Al-Wabilus Sayyib itu adalah kitab zikir Ibnu Qayyim. Dan di situ dia menceritakan ahwal kerohanian, kewalian Ibnu Taimiyah, Imam Salafi.
yang tidak sama seperti yang diceritakan kelompok Salafi, tapi seperti Bapak baca tentang kiai-kiai Aswaja di Jawa, itu yang terjadi pada dia. Bahkan yang lebih parah, dia menyebutkan suatu kondisi yang terjadi mirip-mirip Al-Hallaj. Pernah dengar Hallaj? Hallaj itu sama dengan Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar sudah bayang apa yang dia katakan? Dia lagi mabuk terus dia mengatakan aku Allah. Tapi ini dalam skala yang lebih kecil. Apa kata Ibnu Taimiyah? Dia ditanya, wahai Tuhan, Anda ini sebentar masuk penjara, keluar, masuk lagi, keluar, masuk lagi. Apa jawaban dia? Wahai Ananda, jannati fi sadri, sorgaku di dadaku. Jika aku keluar dari penjara, aku sedang rekreasi. Jika aku dimasukin penjara, aku sedang masuk sorga. Saya mau tanya Bapak Ibu, sorga ada nggak di dada Ibu? Bapak, sorga di sini apa di alam lain? Ini semi Halaj namanya, semi Syekh Siti Jenar, dan itu terjadi pada dia. Kenapa? Ibnu Taimiyah tidak menjawab dengan bab akidah, dia menjawab dengan bab rohani, bab rasa. Secara rasa nggak ada masalah, tapi kalau dipahami itu secara akidah itu jadi masalah. Kalau orang mengatakan di dada dia ada surga, oh itu masalah itu. Surga nggak di situ. Secara akhbar dari Quran dan Sunnah bahwa surga itu di mana? Indaha jannatul ma'wa. Nah, di sisi Sidratul Muntaha itu ada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, bukan di dalam dada. Paham? Bahwa Ibnu Taimiyah di akhir hayatnya terbukti positif menjadi sufi. Atas dasar itulah Ibnu Taimiyah, guru Ibnu Qayyim ini, yang dia nukil-nukil nanti pendapatnya di kitab ini, dikuburkan di pemakaman para sufi, makbarah sufiyah di Damaskus. Nah ini saya lagi nunggu negeri Damaskus ini aman seamannya, kami mau ziarah ke sana. Dalam waktu dekat insya Allah kita ziarah ke Irak kalau aman ya, insya Allah. Lalu bab pertama, mungkin Bapak Ibu sudah nggak sabar. Bab pertama yang dibahas di sini apa? Kalau di sini kalimatnya, hal ta'riful amwat ziaratal ahya'i wa salamahum amla, ya. Bab pertama yang dibahas, apakah orang yang mati mengetahui ziarah orang hidup dan salam mereka? Dulu saya pernah mengisahkan pengalaman rohani, mimpi ketemu zat-zat mulia. Lalu ada yang negur saya di sini, Ustaz, gak boleh riak. Loh yang Ustadz siapa ya kan? Kan lucu kan? Lucu gak? Jamaah negur begitu, tapi bagi saya, oh ini mungkin dia sayang sama saya. Ya, saya bilang, kenapa nggak boleh Pak? Itu riya. Oh dia nggak bisa bedain. Riya itu fil amal, bukan dalam mimpi. Mimpi nggak ada riya. Mimpi itu ujub. Apa beda riya sama ujub? Orang mimpi dia takjub ke dirinya. Kalau riya amal, tuh itu aja udah salah. Menegur orang salah, kan lucu. Seharusnya dia kan ditegur duluan. Gak boleh Ustaz, nanti riya. Nah, karena nanti akan banyak cerita mimpi di sini. Saya kasih tahu Bapak Ibu, orang menceritakan mimpi dia tidak riya, yang terjadi pada dirinya ujub, merasa takjub kepada diri sendiri, bukan riya. Oke? Tapi tidak semua orang menceritakan mimpinya takjub. Sebagaimana tidak semua orang pakai baju bagus itu sombong. Ya. Lalu yang kedua apa yang mau kita sampaikan? Menceritakan mimpi bukanlah terlarang. Nah, ini lebih dari 30% cerita mimpi di sini. Ya, seandainya itu terlarang oleh ulama, maka sekelas ulama Salafi tidak mungkin menceritakan mimpi. Kalau Aswaja kan udah biasa. Ya kan? Paham? Ya. Jadi jangan antum kemudian dengar selentingan orang, nih, mohon maaf ini saya ulang-ulang di mana-mana, ini meracuni spiritual dan intelektual banyak orang. Kalau ciri-ciri orang nggak jumpa orang jumpa Nabi dia nggak pernah cerita. Ciri-ciri orang jumpa Nabi nggak pernah cerita. Terbalik logikamu. Justru ciri-ciri orang yang tidak pernah jumpa Nabi secara rohani dia tidak pernah cerita karena dia nggak pernah jumpa. Apa yang mau diceritakan? Kalau Bapak Ibu ini cerita tentang mimpi jumpa sesuatu, kalau tidak jumpa namanya apa? Bohong, dan itu kelihatan.
Ya, hampir semua kitab yang kita baca, baik kitab Ahlus Sunnah, ahli hadis, fikih, tasawuf, teologi, semuanya mereka cerita mimpi. Ya, rahmatullah alaihim ajmain. Dan ansahtu nafsi wa iyyakum, ya, saya ingatkan, jangan terpengaruh hal-hal yang selentingan begitu. Kita kalau nggak punya rezeki, mimpi, kasih tahu, aku nggak pernah mimpi Nabi, jujur. Saya dengar Habib Bahar ngomong begitu, Pak. Ya, saya nggak pernah mimpi Nabi karena saya ngerokok, katanya. Alasan dia ngerokok, cuma rokok yang disalahin. Tapi itu best. Dia ngaku nggak mimpi ketemu Nabi, itu bagus. Ya, daripada orang ngaku-ngaku itu. Baik, fa ahbabtu ba'da istikharatillah ta'ala an aftahahu bihadil khutbah al-mubarakah. Lalu dia bukalah, ya, lalu dia berdoa, doakan pengarang ini, kata dia. Disebutkan gelarnya, terjemahan Quran, Syekhul Islam, Qudatul Anam, Farisul Ma'ani wal Alfaz, banyak sekali. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Al-Hanbali Ad-Dimashqi qadasallahu ruhahu wa nawwara darihahu. Pendek cerita, kita langsung masuk ke bagian pertamanya. Siapa tahu Bapak Ibu dapat manfaat 2 atau 3 riwayat, ya. 1, qala Ibnu Abdul Bar, ada Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Abdul Bar mengatakan thabata 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah sahih tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia berkata, ma min muslimin yamurru ala qabri akhihi, tidak adalah seseorang muslim yamurru ala, berjalan melewati, qabri akhihi, kuburan saudaranya, kana ya'rifuhu fid dunya, yang dia kenal waktu dia masih hidup, ya, fayusallimu alaihi, lalu baca salam kepada yang meninggal, illa raddallahu alaihi ruha, kecuali Allah kembalikan ruhnya. Itu tidak hanya Nabi, jangankan Nabi, orang Islam, dia meninggal, kita kenal dia di dunia, kita baca salam, Allah kembalikan ruhnya. Hatta yarudda alaihi salam, sehingga dia sanggup menjawab salam. Tadi lewat kuburan nggak? Ya, lewat kuburan tadi. Horor kali rumahnya, ya. Fahadha nassun fi annahu ya'rifuhu bi'aini. Dan ini nas menyebutkan syaratnya kenal. Tapi ada riwayat yang lain yang tidak begitu, ya. Wa yaruddu alaihi salam, dan dia membalas salam. Di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, tidak mesti orang Islam. Kalau tadi orang Islam dan dia kenal, coba perhatikan. Wa fi sahihain anhu, juga diriwayatkan dari Nabi dalam kitab, 2 kitab yang sahih, Bukhari dan Muslim. Al-Bukhari, coba kitab hadis hafalin. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Bonang. Gak nyambung, ya. Lagi-lagi. Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan. Sunan itu kumpulan sunnah. Kalau sunan bahasa Jawa, suhunan. Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Diapalin nggak bisa ini. Ya, itu Kiai Ali Mustafa Yaqub yang almarhum dulu ngajar, itu yang belum khatamkan, per 4 tahun khatam, 4 tahun khatam, 4 tahun khatam. Beliau ngajar itu 6 kitab itu, ya. Di dalam 2 kitab sahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan bahwa Nabi SAW amara biqatla badrin faulku fi qalibin thumma jaa hatta waqafa alaihim wa nadahum bi asma'ihim, ya fulan ibn fulan wa ya fulan ibn fulan, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan fa inni wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan. Jadi ketika korban perang Badar, itu kebanyakan korban perang Badar Muslim atau non Muslim? Perang Badar. Yang kalah siapa perang Badar? Ini suka nonton sinetron kan, nggak cerita Badar nggak diterima. Yang banyak korban perang Badar siapa? Itu perang Badar yang turun tidak hanya malaikat, jin Muslim pun diperintahkan. Orang sebut nih halu, ente buka Sahih Bukhari. Kalau seandainya imam-imam seperti Bukhari ini halu, coba katakan Bukhari halu. Di saat orang perang Badar itu 17 Ramadan, mereka sedang puasa, lebih hebat dari perang Tolut. Tolut 313 orang, mereka masih minum dengan seteguk tangan, ya, telapak tangan. Ini Ahlul Badar lebih dahsyat daripada 313 tentara Tolut. Ahlul Badar ini, kata Nabi, dikuatkan oleh ribuan malaikat dari langit.
Jika kalian, kata Nabi, jadi Nabi nanya kepada malaikat Jibril, hei Jibril, itu yang turun malaikat-malaikat jenis apa tuh, kok banyak bener, kira-kira gitu. Kata Jibril, sebagaimana yang perang di antara kamu adalah orang terbaik, maka itu adalah orang-orang terbaik kami, malaikat terbaik kami. Itu ada di kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan ada di Quran. Ya, Allah menguatkan dari 3.000 jadi 5.000 malaikat turun. Maka jumlah orang kafir yang berperang saat itu perlu dipertanyakan. Kalau diriwayatkan disebutkan 1000-an. Itu mustahil itu. Mestinya ribuan, lebih dari itu. Kenapa? Malaikat yang dikerahkan lebih banyak dari itu. Oleh karena itu guru saya mengkritisi beberapa riwayat tentang jumlah. Maka kita kembali ke salah satu balaghah dalam bahasa Arab. Kalimat 1000 itu menunjukkan banyak, bahwa bisa jadi 10.000-an lebih. Ya, wallahu a'lam bis-shawab. Jadi siapa jumlah korban terbanyak? Kafir? Nabi nggak kenal. Nah, amara biqatli Badrin. Pada saat perang Badar selesai, orang-orang kafir Quraisy yang gugur itu dimasukin ke jurang, ke parit gitu ya. Summa jaa hatta waqafa alaihi, lalu Nabi berdiri di atas parit, di tebingnya. Wa nadahum bi asma'ihim, Nabi panggil nama-nama mereka yang Nabi kenal dan yang Nabi nggak kenal. Apa kata Nabi? Ya fulan, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Yang tadi muslim, sekarang non. Oh, ternyata non muslim pun bisa dipanggil. Boleh dipanggil. Jadi kalau ada nih pejabat koruptor meninggal, kita bisa panggil ya Pak. Tortor gitu. Fa inni wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan. Aku mendapati janji Allah itu benar. Kalau kalian apakah merasakan kebenaran dari janji Allah, bahwa masuk kubur ditanya-tanya gitu. Sayyidina Umar belum diajarkan cara berkomunikasi dengan orang mati. Belum bergelar muhaddatsun. Muhaddatsun itu dapat berkomunikasi gaib. Itu ada di Sahih Bukhari juga. Ini yang disebut metodologi epistemologi rohani, ya. Ini yang kemudian gak diterima oleh orang-orang eksak hari ini. Padahal itu semua ilmiah menurut Imam Ghazali. Walaupun saya tidak menyebutnya mulia murni, ya. Nabi nyapa mereka, lalu beliau mengatakan, apakah engkau mendapati janji Allah di alam kubur? Aku mendapatinya benar di sini. Lalu Sayyidina Umar bertanya, ya Rasulullah, ma tukhatibu min qaumin qad yafu? Diriwayatkan hal, ya. Hal tukhatibu aqwaman atau min aqwamin qad yafu? Apakah engkau, wahai baginda, tukhatib, berbicara dengan orang yang sudah menjadi bangkai? Faqala, Nabi SAW jawab, walladhi ba'athani bilhaq, demi Allah, ya, yang mengutus aku, ma antum bi asma' lima aqulu minhum, kalian tidak akan dengar apa yang aku katakan kepada mereka, ya. Walakinnahum la yastati'una jawaba. Nah, ini bedanya muslim dengan non muslim. La yastati'una, nih yastati'un ini agak sulit dibaca dulu, kan yastati'un, ya. Mereka tidak sanggup menjawabnya. Kalau orang Islam, Allah berikan kesanggupan menjawab. Semoga kita meninggal dalam keadaan Islam. Amin ya rabbal alamin, ya. Wa thabata anhu sallallahu alaihi wasallam anna al-mayta yasma' qur'an 'alil musyi'in lahu idza sarafu anhu. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan, ini bantahan kepada kawan-kawan, ya, Wahabi yang orang mati itu udah gak dengar apa-apa. Ente la tafham, gak ngerti. Ada di Sahih Bukhari, ada di Sahih Muslim, hadis yang kamu sendiri paham, kamu sudah sering dengar, bahwa orang yang mati ketika baru dikubur, ya, dia tahu bunyi langkah orang yang, ya, melayat. Betul gak? Ini yasma' qur'an 'alil musyi'in, dia dengar bunyi telapak orang-orang yang melawat, ya, yang takziah. Idza sarafu anhu, ketika mereka pergi. Tapi mereka mendengar dengan apa? Dengan telinga ini. Oh, ternyata bukan telinga ini sebenarnya yang benar-benar mendengar. Telinga ini tuh kayak antena, Bu, Bapak Ibu. Antenanya rusak, dalamnya belum rusak, ya. Maka ada orang yang mungkin rusak telinga, mungkin dikasih alat apa, tapi sebenarnya yang mendengar itu adalah sifat sama yang Allah berikan kepada kita. Ketika tubuh ini mati,
Sifat sama itu Allah kembalikan. Ini yang disebut tadi. Ketika mereka meninggal, kita baca salam, Allah kembalikan ruh. Ruh itulah yang bersifat sama, mendengar, melihat. Tubuh mati, ruh tidak mati. Karena ruh yang mendengar, jadi yang mendengar saya sekarang ini siapa? Ruh apa telinga? Benar? Ruh apa telinga? Serius? Bingung ya? Belum kenal sama diri sendiri ya? Ruh, karena yang didengar itu bab alam nyata, maka memerlukan telinga yang nyata. Kalau kita jumpa dengan orang meninggal, kita baca assalamualaikum, kita pakai lisan dan kolbu. Dia udah nggak punya lisan, maka yang mendengar telinga ini atau kolbu. Jadi bisa dengar gak? Bisa, cuma ente aja nggak belajar kolbu. Iya, serius. Nabi bisa dengar, kenapa? Karena ruhnya hidup. Sayyidina Umar kemudian juga dapat mendengar dengan bimbingan Sayyidina Muhammad SAW, dan ini dapat dipelajari. Siapa bilang nih keramat? Ini bukan keramat. Ini masalah engkau kenal dirimu atau tidak kenal dirimu. Ya, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali kan intip-intipan itu. Ada sahabat di Sunan At-Tirmizi, murid Imam Bukhari, itu lagi itikaf, dia dengar ada suara orang baca surat Al-Mulk di dalam kubur. Itu yang dengar telinga dia atau batin dia? Batin dia yang dengar, karena dia sudah masuk alam lain. Nabi lagi duduk-duduk, Sahih Bukhari Muslim, ya, tiba-tiba ada dentuman suara keras, kayak bunyi ada bola raksasa jatuh. Bung. Bapak Ibu pernah dengar kalau orang pasang bumi, bung, kira-kira begitu, bergetar. Itu bergetar dan mereka terdiam. Nabi dengar, sahabat dengar. Apa kata Nabi? Itu suara batu yang jatuh 70.000 tahun yang lalu, baru jatuh sekarang. Itu bahasa taksir, ada yang nyebut 70 tahun, ada yang 70.000 tahun. Wallahu alam riwayat yang kuatnya. Mungkin itu perbedaan riwayat sahabat atau tabi'in. Nabi nyandar, itu ternyata dapat mimbar baru, sandarannya ditinggal. Itu sahabat dengar, sandarannya nangis. Ibu bisa dengerin pohon nangis ya? Hah? Kan ngeri kalau kita tiap hari dengerin pohon nangis ya. Alhamdulillah ya. Maka ilmu ini jangan dipakai juga setiap saat. Dia seperti menggunakan ini alat. Pakai alat itu kita bisa dengar. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Di akhir zaman ya, mungkin musuh-musuh Islam akan mengalami kemajuan teknologi yang kuat. Nanti kata Nabi, pohon-pohon bicara, batu bicara. Apa kata mereka? Wahai Muslim, di sini ada Yahudi. Saya mau tanya Bapak Ibu, itu gimana caranya itu mengetahui pohon ngomong itu? Itu hadis Sahih Muslim. Hadis Sahih Muslim. Gimana kira-kira? Udah siap belum teknologi lain ini? Mereka mungkin punya satelit, kita nggak punya. Satelit kita aja diluncurkan, BRI aja diluncurkannya di Paris kok. Ya, BBM kita Singapura ya Mas Ai. Ya, negara kecil tapi besar sekali kekuatannya. Kita takjub juga mereka ini kecil kok bisa hebat begitu. Indonesia, kita nggak bisa ngejar, mungkin bisa ngejar tapi udah telat. Maka kuatkan rohaninya. Ya. Nikmati aja fasilitas teknologi yang ada, tapi kuatkan rohaninya. Ya, jangan debat lagi guru udah meninggal, mursyid udah mati, gimana mau cari mursyid gimana? Ya, oh itu nggak update menurut saya. Ya, Imam Syarani mengatakan kalau guru meninggal, ya ziarahilah. Maka belajar kepada guru cara dialog rohani, sehingga nggak nanya lagi ke mursyid yang lain. Nanti dia akan kasih jawaban. Kamu cari mursyid yang lain atau kamu teruskan denganku. Nah, nanti belajar ilmu ini, Bapak Ibu. Ya. Di sini Nabi mempertontonkan secara terbuka berdialog dengan orang mati. Betul? Nabi terang-terangan, ada hadis bicara dengan orang Islam yang sudah meninggal, ada hadis Nabi berbicara dengan orang yang sudah meninggal dan dikafir. Dalam hadis yang sahih, yang paling ibu hafal ini apa kalau doa lewat kubur Bapak? Yang paling hafal bahasa Arabnya, yang Arabnya sudah Arab maklum.
Assalamualaikum ya ahlal kubur. Enak tuh ya. Bener ya? Apa semua? Coba lagi. Ya, saya baca ya, jawab ya. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Gak mau jawab deh. Ya. Kalau hadis yang sahih yang lain, Assalamualaikum dara qaumin mu'minin, ya, banyak sekali. Kalimat Assalamualaikum, ya, kata dia, khitabun liman yasma' wa yaqil walau lidzalik lakana hadzal khitab bimanzilati khitabil ma'lum wal jamal. Nabi mengajarkan dalam hadis yang sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dan semuanya, kalau kita melewati kuburan, bacalah salam. Salam itu kepada benda mati, kepada hewan, kepada tumbuhan. Kepada siapa? Kita kalau ngeliatin kuburan, salam. Oke. Kalau ketemu kucing, baca salam nggak? Ketemu guguk, salaman nggak? Assalamualaikum kambing, gitu kan? Ada nggak begitu? Kan nggak ada. Tapi saya mau tanya, kambing ada ruhnya nggak? Oke. Kambing berakal nggak? Oke. Kalau saya datang ke sini, saya tahu nih Bapak Ibu ini berakal dan hidup, makanya saya baca Assalamualaikum. Ya, tapi kalau ibu-ibu ini nggak hidup, nggak berakal, itu saya nggak perlu baca. Kata Ibnu Qayyim, ini dalil bahwa orang yang dalam kubur itu masih berakal dan hidup, tapi dimensinya berbeda. Ini dalilnya. Ini perkataan siapa? Ibnu Qayyim. Dan di hadis ini disebutkan nggak kapan ziarah? Hari apa? Di hadis ini nggak ada, tapi nanti Ibnu Qayyim sebutin ada hari-hari tertentu yang sangat cepat koneksi kepada orang itu. Mau tahu? Waktunya habis. Bikin mati penasaran lah di Bapak Ibu. Nah, sebelum masuk ke sana, wassalafu mujma'una ala hadza. Ulama salaf ijma' konsensus sepakat bahwa ini benar. Waqad tawatarat al-athar, dan riwayatnya mutawatir. Mutawatir inkar bab ini kafir. Ya. Bi anna al-maita ya'rifu ziyarat al-hayy lahu wa yastabshiru bih. Bahwa orang yang mati, kata Ibnu Qayyim, imam salafi yang diikuti Wahabi, yang diikuti oleh banyak orang yang hari ini anti bid'ah, tapi mereka tidak paham bab ini. Kata dia, orang mati ya'rif ziyaratal hayy, dia tahu ziarahnya orang hidup dan dia senang, yastabshiru bih, bahagia. Yang bahagia itu benda mati, benda hidup? Benda hidup lah. Dan dia sebutkan satu riwayat yang panjang ya dari Sayyidah Aisyah, qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min rajulin yazuru qabra akhihi." Tiadalah seseorang menziarahi temannya atau saudaranya, wa yajlis indahu, lalu duduk, illa sta'nasa bihi wa radda alaihi, kecuali dia merasa mesra. Orang dikubur merasa mesra. Maka nanti yang sensitif rohaninya, dia ngerasa kayak dipeluk, dia ngerasa kayak dijawab salamnya. Itu bukan bohongan. Ya, dia ngerasa dipegang pahanya. Itu bukan paha jasa dia. Jadi ketika ada anak-anak muda pemberantas halu, katanya begitu, tapi nggak mengerti metodologi yang ada dalam filsafat, dalam akidah, dalam usulu ahli sunnah wal jamaah, dia mengingkari sesuatu yang terjadi. Dia orang yang walinya hidup. Kalau udah meninggal dulu, ulama dulu, Arab baru dipercaya. Seperti kejadian pada Aba Gurus Kumpul. Ya, Aba Gurus Kumpul cerita apa? Rasulullah cium pahaku. Loh, kan beliau masih zuriat Nabi. Ya, masih zuriat Nabi, diyakini oleh nasab keluarganya, wallahu alam, tapi nggak jalur habaib yang kita kenal hari ini. Ada yang mengatakan jalur habaib Aidrus, wallahu alam. Ada yang mengatakan itu nasab ijazah. Ya, kalaupun tidak, semua kita bersumber dari nur Sayyidina Muhammad SAW, maka Nabi sedang mencium bagian dari dirinya. Kan bagi orang ini, siapa Aba Gurus Kumpul dicium pahanya sama Nabi? Itu logika ini nggak masuk akal, nggak ngerti ma'rifat nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ilmu ini sebenarnya tidak ada kontradiksi, Bapak Ibu. Kajian hadis, kajian apa ya? Kita yang kontradiksi itu di sini. Hadisnya mah nggak kontradiksi. Saya bacakan satu riwayat tentang hari apa mereka
paling koneksi kalau kita ziarah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hadatsani Musmi' qala hadatsani rajulun min ali Asim al-Jahdari. Jadi keluarga Asim al-Jahdari jumpa Asim Jahdari, ulama besar zaman itu, fi manami, ya, dalam tidur. Ba'da mautihi bi sanatain, setelah meninggal 2 tahun terus orang mimpi dia. Ini yang nulis siapa? Ibnu Qayyim Imam Salafi. Halu enggak nih? Terserah ente kalau masih bilang halu, ya. Faqultu alaysa qad mutta. Yang nanya, yang mimpi nanya, wahai Asim, bukannya engkau sudah mati? Ya. Alhamdulillah saya kalau mimpi orang mati saya sadar Pak dia mati Pak. Dan saya tahu itu mimpi biasanya. Wah, boleh mimpi nih. Dikasih tahu biasanya ini lagi mimpi. Qala bala, dia jawab, betul aku sudah meninggal. Qultu fa aina anta? Di mana posisimu? Di tebing neraka atau di taman surga? Jawaban dia apa? Ana wallahi fi rawdatin min riyadil jinan. Aku di taman-taman surga demi Allah, ya. Ana wa nafarun min ashabi. Aku dan beberapa sahabatku. Najtami' kulla lailati jum'atin. Kami kongkow, ya, nobar dia kayaknya, ya, setiap malam Jumat. Jadi orang kalau kenal, didiskusi lagi di sana, ngaji lagi di sana, muzakarah lagi di sana, ngomongin tentang yang ditanyain malaikat, man rabbuka man nabiyuka itu, ya. Wasabihataha, lalu subuh Jumat, kami datang ila Bakar ibn Abdullah al-Muzani. Ini perhatikan bahwa di alam sana mereka juga melakukan kunjungan-kunjungan. Pada pagi subuh kami datang kepada tempat Bakar al-Muzani. Jadi orang-orang udah meninggal itu ada jumpa ini, ngaji lagi ke sana, ngaji ke sana. Ini bukan cerita bohong, ya. Ini hakiki. Cuma bedanya kalau guru kita di surau, di zawiyah, di pesantren, dia cerita pengalaman dirinya. Kalau sekarang isi kitabnya dan ini ilmiah, ya. Ilmiah minimal secara khabarnya, ya. Qala qultu ajsadukum am amrawahukum. Yang nanya polos, itu jasadmu apa ruhmu yang ngumpul? Ya, wajar, ya. Wajar. Ini menjawab apa yang kita pikirkan barusan. Jawaban dia, Asim, hayhata, ya, baliyatil ajsam wa innama tatalaqal arwah. Tubuh kami sudah hancur, sebagaimana engkau tahu. Itu adalah perjumpaan rohani. Saya mau tanya, Bapak Ibu punya rohani? Punya ruh? Orang meninggal punya ruh? Mungkin nggak ruh orang yang jasadnya masih ada jumpa dengan orang yang jasadnya sudah tiada? Mungkin. Kalau Bapak Ibu ini tidak belajar cara yang dilakukan Nabi, Umar, Ali, sebagian sahabat, Uwais Al-Qarni, Hasan Al-Basri, Ja'far Sadiq, Junaid Al-Baghdadi, Syekh Abdul Qadir Jilani, Bahauddin Syah Naqsyabandi, kalau tidak bisa melakukan seperti mereka perjumpaan rohani dalam keadaan sadar, yang tasdik percaya akan diberikan dalam keadaan mimpi. Ya, itu aja bedanya. Qala qultu fa hal ta'lamuna bi ziyaratina iyyakum. Nah, ini dia lagi konfirmasi hadis yang dia baca tadi. Kalau kami ziarah kamu tahu enggak? Qala na'am, kata Asim, betul. Na'lamu biha ashiyatal jum'ah kullaha. Kami tahu pada sore Jumat, wa yaumas sabat ila tulu'i syams, dan pagi Sabtu sampai sore. Ini hari apa? Udah lewat. Qala qultu fa kaifa dzalika dunal ayyam kullaha? Dunal ayyam kulliha. Kenapa enggak tiap hari? Qala li fadli yaumil jum'ah wa 'azamati. Kok cuma hari Sabtu? Karena keberkahan hari Jumat. Karena Jumat hari reuni alam semesta. Jadi hari ulang tahun alam semesta itu hari Jumat. Ini masih banyak lagi nih Bapak Ibu. Ya. Riwayatnya banyak sekali. Cuma saya ngajar hari ini mulai dari jam 1 sampai maghrib. Karena kami mohon doa juga, ini hari ya dekat-dekat 1000. Kenapa kitab ini saya buka? Saya nggak tahu juga tadi kenapa, ini baru tahu jawabannya hari ini. Detik ini. Ya kenapa nih? Ini baru saya download, tapi kitabnya ada di rumah. Cuma karena kita nggak bawa kitabnya. Hari ini mendekati, sudah lewat ya. Alf-yawm Tufya waladi, ya. Ini sudah 1000-an hari anak saya yang
kedua berpulang, ketiga sebenarnya, karena gugur yang kedua. Mohon doa ya, semoga kami diberikan keikhlasan ya, dan dia di sana menjadi wildanun mukhalladun yang bersama Rasulullah SAW ya. Dan juga doakan kami sedang menghidupkan kajian-kajian Ahlus Sunnah yang orang anggap tabu, tapi sebenarnya dia tidak tabu, cuma orang tidak biasa. Mohon doakan kami istiqamah. Kita sedang bangun ribat di Buaran Serpong ya. Silakan Bapak Ibu nanti kalau mau belajar zikir, belajar tasawuf, tarekat yang bersambung kepada Rasulullah, kepada salafus saleh, nanti di sana. Nanti juga ada kajian hadisnya ya. Ini kan bab dakwah, saya yang datang ke Bapak Ibu, tapi tolong juga datengin guru ya. Dan di sana menunya banyak karena ustadznya banyak. Jadi di sana semua orang yang saya izinkan ngajar, kami ada Hayatul Irsyad, jadi Dewan Keguruan, Kemursidan itu memberi gelar mereka dengan gelar yang dulu guru saya beri, Buya ya. Ini kami bukan orang Banten, jadi Buya itu bukan orang tua, Buya itu mu'alim ya, sebagai bentuk cara mengenang kami dengan orang-orang tua dulu. Jadi walaupun dia orang Jawa, kita panggil Buya juga dia. Cuma karena dia senang dipanggil Gus, kita panggil Lus. Orang Madura kita panggil Rora. Ya, kita hidupkan kearifan lokal. Jadi semoga nanti ada masa, nanti kalau perlu saya sampaikan ke Ustadz Karnali, ada zikir jama'i di sana. Tempatnya masih tanah, ya. Masih ada satu pendopo. Semoga nanti Bapak Ibu bisa berzikir di sana. Saya nggak minta sedekah, Bu ya, tenang. Saya cuma ngasih tahu, kalau kita sedang bangun, doakan saja istiqomah, tidak usah mengumpulkan duit di sini, tidak usah. Saya hanya minta doa suratul Fatihah. Al-hadinnya wa kullu salihah al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim, na'udzubillah, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma ya rahim, ya karim, ya azim, ya azim, ya azim, ya azim, ya sami' ya basir, ya sami' ya basir, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma balligh salamana wa tahiyyatana ila ruhi sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha mendengar, yang maha menyampaikan, yang maha kaya, yang maha kasih sayang, sampaikan cinta kasih kami kepada sayyidina Muhammad SAW. Sampaikan cinta kami kepada seluruh hamba Engkau. Assalamualaikum ya jami'a ibadallahi salihin. Wahai semua hamba Allah yang di langit, yang di bumi, terimalah salam kami, terimalah cinta kami. Allahumma ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, ya Allah kami memohon dengan satu doa yang sering dibaca baginda. Wahai yang maha membolak-balik hati, sabbit qulubana ala dinika wa ta'ati. Mohon tetapkan hati kami untuk mengikuti agama Engkau, tetap taat kepada Engkau, tetap istiqamah kepada Engkau. Ya Allah, jika Engkau melihat kami melakukan maksiat, mohon tarik kami dengan rahman rahimmu. Jika Engkau melihat kami melakukan satu dosa kesalahan, bahkan kesesatan, mohon bimbing kami dengan kelembutan-Mu ya Allah, ya Latif, ya Latif, dan istiqamahkan kami di jalan-Mu. Allahumma ya Rashid, arsyidna ila khairil ma'khazi. Ya Allah yang maha memberi petunjuk, yang maha cerdas, yang maha alim, tolong bimbing kami mendapatkan ilmu-ilmu yang mulia, ilmu-ilmu yang sangat mudah kami amalkan. Kami mendengar kalam dari Sayyidina Ali bahwa tiadalah orang berilmu kecuali yang mengamalkan ilmunya. A'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mohon ya Allah, bantulah kami untuk mengamalkan ilmu yang diajarkan guru-guru. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Karim, jangankan jumpa dengan Nabi, jumpa dan dekat dengan guru pun kami tidak pantas. Jumpa dengan Nabi sangatlah mulia, jumpa dengan guru pun kami tidaklah elok. Ya Allah, pantaskan diri kami, terimalah jiwa kami, terimalah ruh kami ini, binalah diri kami ya Allah, sehingga kami dipantaskan jumpa guru-guru mulia. Bersama mereka kami jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka syauqa ila liqa'ik. Ya Allah, berikan kami rasa rindu yang kuat kepada Engkau, rindu yang kuat kepada kekasih Engkau, rindu yang kuat berjumpa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari dunia ini, dunia yang fana ini ya Allah, izinkan diri kami ya Allah, izinkan diri kami merindui Engkau yang baqa ya Allah. Diri kami yang fana ini izinkan berjumpa Engkau yang maha abadi ya Allah. Allahumma ya Allah ya Nur, ya man huwa nur samawati wal ard. Wahai pemilik cahaya langit dan bumi,
Hati kami gelap ya Allah, gelap oleh nafsu, gelap oleh dosa, gelap oleh kelalaian-kelalaian, gelap oleh diri yang merasa sibuk dengan dunia. Izinkan ya Allah, kami merasakan manisnya iman, manisnya menyebut namamu, manisnya merindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalatu wassalamu alaika ya Sayyidina ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Sayyidina ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Abul Arwah. Assalatu wassalamu alaika ya Abul Ruh. Assalatu wassalamu alaika ya Sayyidal Awwalin Sayyidal Akhirin, ya Jaddal Hasanain, ya Sayyidina ya Rasulullah. Allahumma ya Nur, nawwir salamuna ila Nuril Anwar. Wahai pemilik cahaya, sampaikan salam kami kepada Nuril Anwar, nur yang engkau jadikan nurnya penerang hati kami, yang engkau jadikan mencintainya menjadi mahar cinta kepada engkau. Izinkan ya Allah, kami merasakan cinta kepada beliau, dan mohon ya Allah, jangan cabut cinta ini kepada beliau, jangan pernah engkau hilangkan cinta ini kepada beliau. Dan ya Allah, isfa' lana fid darain, isfa' lana, isfa' lana, isfa' lana ya Rasulullah. Wahai baginda Rasulullah, izinkan kami yang tidak pantas ini, kami para pendosa ini, mendapatkan syafaat engkau, dapatkan bantuan engkau. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, ij'alna wa ahlana wa dhurriyyatina minas salihin. Ya Allah, jadikan kami, keluarga kami, orang tua kami, anak-anak kami, semua orang-orang yang berjuang bersama kami, semua yang hadir pada pagi ini, semua yang mendengarkan kajian-kajian ini dengan hati yang tulus, hati yang ikhlas. Jadikan kami ya Allah orang-orang yang saleh. Ij'alna salihin. Jadikan hidup kami berjuang untuk agamamu, meninggal kami jihad di jalanmu, dan wafat kami ya Allah diperjumpakan, dikumpulkan dengan para kekasihmu. Rabbana ya Rabbana, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Salawat Jibril ya, sama-sama, jangan malu-malu, kita salawat kepada beliau. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Yang kuat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.